Kak, tolong dong ulas kembali Kak pertanyaan ataukah sodoran dari penguji yang akan ditanyakan. Apa saja sih Kak, menyangkut apa saja, membahas apa saja, dan yang membuat kita tuh termenung. Apakah bisa menggunakan gawai atau ke handphone pada saat tes wawancara? Hanya untuk mencapai hal tersebut dan apa yang kalian melakukan? Soalnya banyak yang mungkin sudah masuk Polbangtan tapi lupa untuk bisa melakukan apa. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to our channel Fasya Al-Bogori Muda menginspirasi. Kali ini kita akan membahas dan merespon beberapa pertanyaan mengenai seputar tes wawancara Polbangtan terbaru. Simak sampai akhir. Oke guys, langsung aja. Sebelum kita mulai nih, beberapa pertanyaan. Tolong untuk kalian yang belum subscribe, jangan lupa subscribe. Dan jangan lupa untuk like, comment, and share. Oke? Semoga bermanfaat. Simak ya. Oke. Iya. Langsung aja teman-teman. Ini ada beberapa pertanyaan yang sudah dihimpun gitu ya dari beberapa media ya yang dilontarkan kepada saya. Kak, tolong dong respon dan ini bagaimana Kak? Soalnya besok mau tes wawancara. Oke teman-teman. Apakah bisa menggunakan gawai atau ke handphone pada saat tes wawancara? Oke teman-teman. Untuk handphone ini ataukah gawai ini bisa kalian gunakan sebagai alternatif andaikan pahit-pahitnya kalian tuh udah mencoba untuk mencari kemana-mana, tidak ada laptop. Juga Kak, saya juga ada laptop tapi nggak ada kameranya, ini bagaimana Kak? Saya juga nggak ada kenalan di luar sana seperti apa. Bagaimana Kak? Apakah bisa menggunakan handphone atau gawai pada saat tes wawancara? Baik, untuk tes wawancara ini, andaikan ya pahit-pahitnya kalian tuh sudah mencari kemana-mana, tidak ada laptop, juga tidak ada mungkin kenalan yang punya fasilitas laptop tersebut gitu ya. Ya alternatif terbaiknya yakni menggunakan handphone. Kak, bagaimana mekanisme penggunaannya andaikan menggunakan gawai atau ke handphone? Yang pertama, pastinya tuh kalian juga wajib untuk memiliki kuota internet atau data internet kayak gitu ya. Yang kedua, kalian tuh juga pastinya sudah menginstal aplikasi Zoom tersebut. Dan yang ketiga, kalian tuh sudah memegang link ataukah tautan Zoom yang kalian akan gunakan pada saat tes wawancara. Soalnya kenapa? Ada nih yang belum tahu, Kak, link Zoom saya itu yang mana? Nah, maka dari itu coba sebelum nanti beberapa hari atau beberapa jam pada saat tes itu, kalian tuh sudah memegang link tersebut ataukah sudah tahu nih, oh berarti nanti saya mengklik ini, saya sudah langsung mengakses ke sana. Dan kalian juga jangan lupa juga untuk menggunakan earphone pada saat tes wawancara. Dan posisi gawainya tuh usahakan dia tuh landscape ya. Landscape ukuran jadi seperti ini nanti posisinya, jangan seperti ini. Saya sarankan seperti ini kayak gitu. Dan harap untuk seluruh wajahnya itu terlihat dengan jelas gitu. Maka dari itu, untuk yang kalian ya pahit-pahitnya menggunakan gawai, itu silakan saja teman-teman. Dan kalau andaikan kalau ada tripod itu lebih baik lagi gitu ya. Kalian bisa menggunakan tripod untuk saat tes wawancara gitu kan. Nah, baik teman-teman, itulah mungkin yang pertanyaan yang terbaru ya mengenai tentang tes wawancara. Kak, tolong dong ulas kembali Kak pertanyaan ataukah sodoran dari penguji yang akan ditanyakan. Apa saja sih Kak, menyangkut apa saja, membahas apa saja, dan yang membuat kita tuh termenung ya, kayak berpikir gitu, apa saja sih gitu ya. Mungkin di sini juga saya bantu untuk ulas kembali ya. Untuk pertanyaan yang sering keluar yakni yang pertama itu tentang visi misi kalian. Dan yang terbaru itu juga nih ada pertanyaan, Kak, visi misi kakak pas lagi masuk Polbangtan tuh apa gitu ya. Oke, pada saat saya masuk Polbangtan, tapi ini bisa ditiru tapi jangan sampai sama banget. Jangan sampai nanti ini kalian nih yang menyimak gitu ya, mau itu ABCD semua, kalian sama, jangan sampai kayak gitu teman-teman. Mungkin ini menjadi patokan aja ya. Kalau untuk visi saya ketika masuk Polbangtan yakni menjadi mahasiswa yang inovatif dan kontributif dalam sektor pertanian secara
kreatif, dan realistis di lapangan. Itu mungkin visi saya. Dan untuk misinya ya pastinya saya pertama memaksimalkan setiap kegiatan perkuliahan. Juga yang kedua, saya akan terus berprestasi dan terus mengasah kemampuan diri dalam rangka untuk meningkatkan kapabilitas dan kualitas diri kayak gitu. Yang ketiga, yakni saya akan senantiasa terus mencari ataukah menggali ilmu-ilmu baru dalam rangka untuk meningkatkan sumber daya manusia pertanian ataukah sektor pertanian ini. Dan yang keempat, saya akan senantiasa untuk belajar dan senantiasa terus menempa diri dengan mengikuti kegiatan organisasi ataukah ekstrakurikuler yang sudah ada di Polbangtan ataukah di PEPI. Itu pokoknya itulah untuk misinya seperti itu. Nah, itu mungkin visi dan misi saya, teman-teman. Kak, boleh gak sih dikembangkan gitu ya? Silakan aja, teman-teman. Dan intinya, jangan sampai kalian terpatok nih dengan visi dan misi saya. Kalau kalian udah punya visi misi sendiri-sendiri, itu lebih baik lagi, teman-teman. Dan pada saat nanti tes wawancara, jangan kalian tuh terlalu tegang banget kayak gimana ya? Baik Pak, saya untuk visi saya gini Pak. Coba teman-teman, tolong untuk tenang pada saat kalian menjawab pertanyaan. Tenang aja. Baik Pak, untuk visi saya yaitu bla 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 bla. Jelas dan faktual. Jadi intonasi dan pronunciation-nya tuh lebih jelas gitu teman-teman. Jadi a i u e o-nya tuh jelas. Jangan sampai kalian baik Pak untuk visi saya jangan teman-teman. Jadi usahakan kalian tuh jelas ya pada saat spelling vokalnya lah untuk jelas kalian mengucapkannya visinya kayak itu. Terus juga jangan kalian melambai ataukah jangan kalian tuh kayak gimana ya kayak nggak semangat gitu. Jadi curahkan energi positifnya. Jadi curahkan untuk semangatnya gitu pada saat tes wawancara itu gitu. Pokoknya jadi gitu teman-teman. Pada saat nanti kalian wawancara dan bisa sekali lagi ya bisa disimak nanti di atas ini konten tentang wawancara yang telah saya buatkan gitu ya. Itu untuk visi misinya seperti itu. Selanjutnya yakni tentang motivasi kalian masuk Polbangtan. Nah, motivasinya itu apa sih? Yang pertama pastinya kalian tuh ingin sekali ya itu ya untuk memajukan sektor pertanian. Terus juga yang kedua ingin kali menjadi bagian SDM pertanian yang inovatif dalam rangka meningkatkan kualitas pertanian di desa kalian. Itu kalian bisa tuh sampaikan yang secara faktual dan realistis mah kan kalian pastinya dari desa masing-masing kan. Dan juga punya daerah masing-masing yang mungkin punya potensial pertanian. Dan kalian sampaikan, baik Pak, untuk motivasi saya yakni ingin sekali saya bisa bermanfaat di daerah saya karena dengan potensi wilayah saya, contohnya gini ya, di daerah padi lah, di mana gitu ya. Baik Pak, untuk motivasi saya masuk Polbangtan yakni saya ingin sekali menjadi bagian pembawa perubahan di desa saya yang membawa keilmuan gitu ya, teknologi yang bisa diterapkan di desa saya. Karena saya yakin dengan saya masuk Polbangtan, saya akan menemukan ilmu-ilmu baru dan teknologi baru yang bisa saya bawa ke desa saya, Pak. Itu mungkin secara realistisnya seperti itu, teman-teman. Itu mungkin terlepas lagi kepada diri kalian gitu ya. Kalau kalian nanti punya pertanyaan, jawab aja sesuai dengan basically ataukah background kalian. Kalau kalian dari SMKPP mungkin punya motivasi untuk meneruskan gitu ya, dengan latar belakang pertanian, dengan latar belakang perkebunan, peternakan, kalian sampaikan sekali untuk belajar di Polbangtan, memaksimalkan diri gitu ya. Kayak gitu teman-teman. Nah kan kalau kalian dari SMA ya intinya kalian tadi ya ingin sekali membawa perubahan, ingin sekali untuk menjadi pemuda yang benar-benar berkontribusi nyata untuk pertanian Indonesia gitu teman-teman. Semangat ya. Semangat lah, pasti yakin kalian bisa lah. Terus selanjutnya pertanyaan itu yakni kenapa memilih pertanian? Kenapa memilih peternakan? Kenapa memilih perkebunan? Nih, ini mungkin yang sering dilontarkan gitu ya. Kenapa sih kamu milih peternakan atau perkebunan? Ya kalian sampaikan. Apakah kalian sudah punya wirausaha? Apakah kalian sudah mulai merintis? Apakah kalian sudah punya background tersebut? Sampaikan aja gitu ya. Kak, saya tuh nggak punya background pertanian atau peternakan. It is no problem gitu. Jadi sampaikan aja bahwasanya saya ingin sekali Pak untuk belajar, untuk benar-benar mengenyam pendidikan di instansi Polbangtan karena saya yakin pertanian itu adalah sektor yang besar, sektor yang strategis, sektor yang bersangkut paut tentang hidup matinya suatu bangsa. Dan saya yakin Pak, saya ingin sekali gitu ya meneruskan jejak para petani-petani pendahulu dengan membawa teknologi. Itu mantap banget teman-teman.
Gitu. Oke, semoga bermanfaat. Oke, selanjutnya kamu mau jadi wirausaha ataukah ASN? Nah, itu mungkin pertanyaan juga disodorkan. Itu pilihan, it is your vision gitu. Jadi jangan sampai kalian terlalu memaksakan. Namun, saya sarankan kalian memilih sebagai wirausaha. Soalnya kenapa? Polbangtan semaksimal mungkin akan mencetak job seeker, job creator. Kan ada dua ya, job seeker dan job creator. Namun saya sarankan itu ya kalian memilih job kreator atau wirausaha muda pertanian. Oke? Itu sih mungkin menurut saya gitu ya, supaya kalian tuh termotivasi juga. Soalnya kalau menurut saya gitu ya, proporsi yang mungkin jadi ASN atau jadi wirausaha memang ada gitu yang lolos, tapi kemungkinan besar yang mungkin milih ASN terkadang nggak lolos. Itu mungkin pengalaman saya ya. Ini mungkin saya sharing aja supaya kalian juga lebih termotivasi lah menjadi wirausaha yang benar-benar bisa berkontribusi, bisa menyerap tenaga kerja di lingkungan kalian sendiri. Oke? Semoga bermanfaat. Apakah kamu pernah berkecimpung di dunia pertanian? Nah, itu mungkin kalian sampaikan juga pengalaman kalian dengan background kalian. Andaikan belum pernah nih ya berkecimpung dalam sektor pertanian, masih ada waktu. Coba kalian tanyain ke petani. Coba tanya tentang pengalaman petani gitu ya. Andaikan ditanya, bagaimana kamu, apakah sudah punya pengalaman di sektor pertanian? Apakah sudah punya pengalaman di peternakan atau perkebunan? Setidaknya kalian tuh sudah pernah bertanya kepada petani. Pernah Bu, saya kemarin diskusi dengan petani tentang A, B, C, D, dan sana pun saya mulai mendapatkan pengalaman, pembelajaran, apalah gitu ya. Itulah mungkin yang saya sampaikan kepada kalian. Semoga bermanfaat. Apa kontribusi yang akan kalian lakukan ketika kalian sudah menjadi mahasiswa Polbangtan? Apa tuh yang kalian akan berikan kontribusinya? Ya pastinya kalian giat belajar, berprestasi, berkontribusi, berkarya, dan berinovasi. It is menjadi tanggung jawab kita bersama. Andaikan kita menjadi SDM pertanian, andaikan kalian nggak lolos atau kalau lolos pun, itu menjadi sudah tanggung jawab kita bersama membuat kontribusi, buat karya dan inovasi bagi negeri kita, oke? Jadi kalau perihal kontribusi kan kalian juga pasti punya alasannya masing-masing ya, apa yang kalian akan lakukan ketika kalian sudah masuk menjadi bagian di Polbangtan atau KPP. Jadi mungkin dari sekarang rancang kembali, tanyakan kembali, review kembali bagaimana sih kalian perjuangannya untuk mencapai hal tersebut dan apa yang kalian melakukan. Soalnya banyak yang mungkin sudah masuk Polbangtan tapi lupa untuk bisa melakukan apa. Pertanyaan yang mungkin sering banget ditanyakan gitu ya, yaitu siapa sih Bapak Menteri Pertanian pada saat ini? Kalian wajib banget jawab. Siapa? Bapak Syahrul Yassin Limpo. Dan kalian juga harus tahu bahwasanya Polbangtan itu di bawah Pusat Pendidikan Pertanian, tepatnya di Badan Penyuluhan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian. Jangan lupa ya, semoga bermanfaat. Itulah teman-teman mengenai seputar tes wawancara gitu ya. Dan saya kembalikan kembali, tolong untuk memperhatikan segala aspek kerapihan, kedisiplinan, juga segala aspek pemberkasan juga wajib banget kalian siapkan. Dari atas sampai arah bawah tolong untuk dirapihkan. Rambutnya tolong cukur untuk yang putra. Kalau yang putri yang nggak menggunakan hijab, tolong untuk dirapihkan atau dipotong lah bagaimana baiknya gitu ya. Terus juga yang menggunakan hijab tolong untuk dirapihkan. Kak dimasukkan atau kak dikeluarkan? Lebih baik sih saya sarankan dikeluarkan aja untuk menutupi dada kalian atau aurat kalian gitu. Maka dari itu tolong untuk dirapihkan, diperhatikan kerapihan semuanya. Memang kerapihan bukan yang utama yang dinilai, tapi yang utama kali dilihat. Saya tegaskan kembali, memang kerapihan itu bukan hal yang utama, tapi yang utama kali dilihat. First impression lah gitu. Maka dari itu, tolong untuk berikan yang terbaik pada saat nanti tes wawancara. Semangat, selamat berjuang, semoga bermanfaat. Salam sukses. Nanti pokoknya andaikan kalau ada pertanyaan silakan untuk ditanyakan di kolom komentar. Salam sukses dan ditunggu, berikan yang terbaik, oke? Semangat ya, oke? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali. Bye. Bangga jadi abdi negara pertanian Indonesia.